Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga untuk kita semua. Ya, hari ini di pagi hari ini kita akan belajar tentang materi permainan bola voli. Tapi untuk materi kali ini itu adalah materi kita adalah mengevaluasi taktik dan strategi dalam permainan bola voli. Ya, di PowerPoint saya sudah ada di PowerPoint ini, yaitu mengevaluasi taktik dan strategi permainan bola voli. Ya, kalau kita bicara tentang bola voli, tentang ingin mengevaluasi sebuah materi kita yaitu tentang bola voli, kita harus tahu dulu apa itu permainan bola voli dan apa itu mengevaluasi. Ya, mengevaluasi permainan bola voli saya rasa banyak yang sudah paham, yaitu permainan yang dimainkan oleh dua tim, yang dimana setiap tim itu terdiri dari 6 orang pemain. Nah, lalu kita lanjut ke mengevaluasinya. Apa itu evaluasi? Itulah yang harus kita pahami sebelum kita mengevaluasi sebuah permainan olahraga. Dan kali ini adalah mengevaluasi permainan bola voli. Jadi pengertian mengevaluasi itu adalah memberikan sebuah penilaian. Jadi kita memberikan sebuah penilaian dalam pertandingan bola voli. Ketika orang melakukan yang namanya teknik-teknik dasar bola voli, kita mengevaluasi teknik dasar bola voli, kita memberikan penilaian terhadap teknik dasar bola voli tersebut. Nah, jadi sampai sini paham ya? Kalau kita itu ingin mengevaluasi, memberikan sebuah penilaian terhadap sebuah pertandingan ataupun terhadap seseorang pemain, seorang atlet yang sedang melakukan teknik dasar bola voli, yang sedang bermain bola voli. Nah, itu kita harus tahu dulu bagaimana mengevaluasi itu. Baik, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Baik, di sini kita akan mempelajari taktik, strategi dan aturan dalam permainan bola voli. Jadi taktik dalam permainan bola voli, taktik dan strategi dalam permainan bola voli serta aturannya kita harus memahami sampai sedetail ini. Ya. Baik. Taktik dan strategi itu apa gitu. Taktik dan strategi itu adalah sebuah siasat pelatih, sebuah siasat pemain dalam melakukan pertandingan bola voli. Jadi ketika kita ingin bermain bola voli, kita harus memiliki siasat, memiliki strategi, memiliki taktik, yang artinya itu adalah sebuah siasat dalam permainan bola voli. Artinya adalah ketika kita bermain bola voli, kita memiliki siasat agar alur permainan, jalannya permainan mengikuti keinginan tim kita sehingga tim kita bisa meraih kemenangan. Itu adalah taktik dan strategi. Baik, di sini kita akan bahas taktik dan strategi permainan, yang dimana yang pertama itu taktik dan strategi dalam melakukan serangan. Jadi ketika kita ingin bermain bola voli, yang kita lakukan adalah taktik menyerang, strategi menyerang, dan taktik dan strategi bertahan. Ini sangat penting dalam sebuah permainan olahraga, termasuklah permainan bola voli. Taktik dan strategi ketika kita ingin melakukan yang namanya penyerangan, kita harus memiliki namanya taktik, dan strategi siasat kita untuk melakukan permainan. Nah, ya, dalam permainan bola voli ketika kita berada di lapangan, seorang pelatih ataupun seorang pemain, dia akan memikirkan siasat, taktik dan strategi untuk melakukan permainan agar bisa dimenangkan timnya. Jika mau melakukan taktik dan serangan,
seorang pemain ataupun seorang pelatih akan memikirkan bagaimana alur bolanya, bagaimana mengatur jalannya pertandingan agar bola itu bisa dikendalikan oleh timnya, bahkan timnya terus mendapatkan poin sehingga timnya bisa menjadi pemenang dalam pertandingan itu. Nah, ketika kita ingin melakukan penyerangan, maka yang diutamakan dalam permainan bola voli ini adalah seorang pemain smash, ya, yang selalu memiliki pukulan smash yang kuat dan dibantu oleh teman-temannya yang memiliki memberikan umpan yang terbaik kepada seorang smaker atau smasher ini, ya, smasher, untuk melakukan smash sekuat-kuatnya, pukulan sekuat-kuatnya untuk meraih kemenangan. Jadi ketika pemain bola voli itu ada 6, ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 di depan, 3 di belakang. Jadi ketika melakukan serangan, jika kita mengatur pola serangan, maka pemain tengah akan memberikan umpan kepada pemain yang ada 3 di depan. Lalu mereka akan mengatur serangan bagaimana seorang smasher bisa mendapatkan ruang untuk mencetak poin, memukul bola sekuat-kuatnya untuk mendapatkan poin dalam pertandingan mereka. Nah, jadi diatur pola penyerangannya, tidak asalnya main dapat bola lambung, ya kan, bola lambung dimainkan tas, siap itu dapat tim kita balikkan lagi. Nah, jadi bermain bola voli itu tidak seperti itu. Dia harus memiliki taktik dan strategi dalam melakukan serangan. Jadi ketika bola itu melambung tempat kita langsung balikkan dengan enaknya kita buat bola itu melambung. Maka kalau seperti itu ada permainan yang membuat tim kita menjadi kalah. Jadi kalau bolanya sudah dapat sama tim kita harus mengatur strategi di mana smasher yang tepat untuk melakukan ruangnya untuk melakukan smash, dan di mana tim yang akan membantu smasher melakukan pukulan sekuat-kuatnya untuk meraih yang namanya poin sebanyak-banyaknya sehingga mereka meraih kemenangan. Ya, itulah saya rasa itu tentang taktik dan strategi penyerangan. Selanjutnya adalah taktik dan strategi dalam melakukan pertahanan. Jadi ketika kita melakukan penyerangan kita gagal ataupun kita yang diserang, kita harus memikirkan bagaimana taktik dan strategi kita dalam melakukan pertahanan dalam permainan bola voli. Jadi ketika kita bermain bola voli, tim kita ada 6 orang. Ketika kita diserang oleh tim lawan, maka kita harus mengatur yang namanya strategi ataupun taktik bertahan agar bola yang diserang oleh tim lawan tidak masuk ke lapangan kita. Ya. Jadi ketika kita memikirkan untuk melakukan pertahanan, biasanya pemain bola voli yang ada di dalam akan melakukan blocking namanya. Blocking itu melakukan pertahanan bola agar bola voli itu tidak masuk ke dalam lapangan kita. Biasanya pemain yang ada di 3 di depan, ya, ketika tim lawan melakukan smasher, dia akan melakukan pertahanan dengan melakukan blocking. Ya, blocking. 1 orang boleh, 2 orang boleh melakukan blocking, 3 orang boleh. Tapi keseringan pemain bola voli akan melakukan 3 lompatan, 3 blocking, ya, 3 orang melakukan blocking agar bola itu tidak masuk ke timnya. Walaupun masuk, kena jari main blockingnya, tapi bola itu akan melambung dan mendapatkan teman kita, sehingga kita akan melakukan yang namanya pola penyerangan lagi. Jadi ketika kita melakukan pertahanan, seorang pelatih ataupun seorang kapten, ya, tapi tepatnya pelatih, dia akan memikirkan siapa yang cocok di dalam timnya untuk melakukan yang namanya pola pertahanan karena mungkin timnya sudah menang. Ya, bagaimana pelatih memikirkan timnya, pemainnya yang mana yang bagus ketika dia ingin mengistirahatkan pemain intinya untuk sementara agar mengatur napasnya, tapi memasukkan pemain yang dipikirkannya adalah taktik dan strateginya itu bertahan.
maka dia akan memilih pemain yang badannya berbesar, dia akan memilih pemain yang memiliki pertahanan yang baik untuk timnya bisa menang. Karena apa? Ketika dia melakukan taktik dan strategi ini, mengganti pemain-pemain intinya untuk beristirahat dan memasukkan pemain lapis kedua yang memiliki pertahanan yang baik, maka tim lawan yang melakukan penyerangan akan merasa lelah, capek, sehingga setelah pemain bertahan ini berhasil mempertahankan keunggulan, lalu dia akan masukkan kembali pemain intinya yang sudah segar, pemain utamanya yang sudah segar untuk melakukan penyerangan yang akhirnya tim yang dilawannya akan melakukan kesalahan-kesalahan karena timnya sudah melakukan penyerangan tadi yang membuat mereka capek, lelah. Lalu dimasukkanlah sama pelatih kita ya pemain-pemain penyerang-penyerang utamanya, yang dimana dengan seperti itu timnya akan meraih kemenangan karena melakukan serangan kepada tim yang sudah memiliki kelelahan dan daya capek yang luar biasa. Nah, mungkin itulah ya strategi dan taktik ya, siasat dalam permainan, aturan ataupun alur dalam permainan agar tim kita meraih kemenangan. Ya, di sini baik kita masuk ke aturan permainan bola voli. Ya, ketika kita bicara aturan permainan bola voli, bukan hanya aturan dalam bola voli aja, aturan kehidupan juga ada, maka kita hidup di dunia ini juga diatur. Tapi kali ini saya akan menjelaskan aturan permainan bola voli. Ketika kita ingin bermain bola voli, ya bertanding, melakukan pertandingan, maka di situ harus ada namanya, boleh lihat di slide saya, ada 2 tim yang bertanding. Ya, jadi ketika ingin melakukan permainan bola voli, maka harus ada 2 tim yang bertanding. Apakah satu boleh? Tidak. Harus ada 2. 3 boleh? Tidak. Permainan bola voli harus ada 2 tim yang bertanding, sehingga permainannya akan berjalan dengan baik dan benar. Baik, setelah kita melakukan yang namanya tim yang akan bertanding, 2 tim yang akan bertanding, maka yang diutamakan adalah pemimpin dalam pertandingan itu. Siapa itu? Wasit. Jadi wasit dalam permainan bola voli itu sangat dibutuhkan dalam aturannya. Karena dengan adanya wasit, maka permainan itu akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Karena wasit juga tahu aturan-aturan dalam permainan bola voli. Ya, wasit juga harus tahu mana yang dikatakan poin, mana yang dikatakan tidak poin, mana yang dilakukan namanya pelanggaran. Nah, jadi wasit itu sudah mempelajari itu, makanya kita memerlukan wasit. Nah, lalu ketika ada 2 tim yang bertanding, maka yang kita lihat adalah jumlah pemainnya dari setiap tim yang bertanding. Berapa jumlah pemainnya? 6 orang. Apakah boleh lebih? Tidak. Jadi kalau misalnya pemainnya 6 tapi yang masuk 7 ke lapangan, apakah boleh? Tidak. Siapa yang memiliki aturan itu? Wasitnya. Karena wasit yang memimpin itu akan mengeluarkan 1 pemainnya dan membiarkan 6 orang di dalam untuk melakukan pertandingan. Itulah tujuannya ada. Yang berikutnya apa lagi? Baju dan kostumnya. Baju dan kostumnya harus memiliki nomor punggung. Gunanya apa? Ketika pemain melakukan smasher, pemain mendapatkan poin, maka wasit yang mencatat pemain skor akan mencatat nomor punggung pemain. Jadi nomor punggung pemain itu di dalam baju pemain itu, di dalam kostum pemain itu sangat perlu, ya, sangat diutamakan untuk melakukan yang namanya nomor punggung. Jadi ketika ada nomor punggung, wasit tahu nomor berapa yang melakukan smasher ataupun yang membuat timnya mendapatkan poin, maka pemain tersebut akan dicatat. Nah, itu kostum. Yang berikutnya adalah ini aturan dalam permainan bola voli adalah adanya bola dan alat-alat olahraga yang dibutuhkan. Kenapa ini harus ada gitu? Jika kita bermain bola voli, tak mungkin bolanya itu bola sepak bola. Nah, jadi harus ada yang namanya alat-alat olahraga yang dibutuhkan, kayak bola, voli yang diutamakan. Wasit itu harus memiliki yang namanya peluit, papan skor. Ini yang harus
utamakan harus ada. Jadi ketika bola ada, maka permainan bola voli itu akan berjalan dengan lancar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa taktik dan strategi ini sangat diutamakan dalam permainan bola voli untuk meraih yang namanya kemenangan, sehingga tim yang kita pegang, sehingga tim yang kita tangani ataupun tim yang kita miliki, ada kita di situ, akan menjadi tim yang juara. Ya, taktik dan strategi adalah hal yang paling utama dalam permainan olahraga maupun olahraga apapun, tapi di dalam permainan bola voli itu sangat penting untuk meraih kemenangan. Aturan-aturan yang dibuat dalam permainan bola voli itu harus diutamakan. Aturan yang diatur oleh PBFSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, juga memiliki aturan-aturan itu juga sangat diutamakan agar tim kita menjadi menang. Lapangan bola voli juga saya ingatkan, lapangan bola voli jangan pernah lupa, lapangannya adalah panjang 18 meter, sedangkan lebarnya 9 meter. Panjang 18 meter, lebar 9 meter, dan penemunya adalah William G. Morgan. Jadi dalam permainan bola voli ini, yakinlah ketika kita memiliki taktik dan strategi, siasat dalam permainan, maka tim kita akan menang karena tim lawan mengikuti alur atau keinginan kita dalam permainan bola voli. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat ya. Semangat terus berolahraga di rumah, bermainlah bola voli, sepak bola dan sebagainya, agar diri kita menjadi orang-orang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam olahraga.